Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang perubahan fisika dan perubahan kimia seperti apa. Nah, untuk memudahkan pengertian kita mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia, aku akan memberikan dua ilustrasi di sini. Ilustrasi yang pertama, kalau aku punya A, kemudian dia diberikan perlakuan sedemikian rupa sehingga menjadi A aksen. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau aku punya A, kemudian dia diberikan perlakuan sedemikian rupa sehingga menjadi B. Pertanyaannya sekarang, di antara kedua ini, mana yang perubahan fisika dan mana yang perubahan kimia? Jawabannya adalah yang perubahan fisika adalah yang ini. Yang ini adalah perubahan fisika. Yang ini adalah perubahan kimia. Pertanyaannya sekarang kan logis kenapa? Nah, kalau dia perubahan fisika adalah ketika suatu materi A dia itu mengalami perubahan menjadi A aksen. Artinya yang mau aku sampaikan bahwa ketika suatu materi mengalami perubahan fisika, materinya itu adalah tidak berubah. Kalau dia A, ya dia tetap A. Hanya saja fisiknya aja nih yang berubah. Tapi yang paling penting adalah dia itu tetaplah materi A. Kenapa A aksen? Ya karena dia mengalami perubahan. Cuman dia tuh tetaplah A. Kayak gitu. Sedangkan perubahan kimia itu adalah A menjadi B. Ketika suatu materi A, dia berubah menjadi B. Ini adalah dua materi yang benar-benar berbeda. B udah pasti berbeda sama A. Sifatnya berbeda, sifat kimia yang berbeda. Makanya karena terjadi perbedaan antara A sama B udah pasti mereka tidak sama. Dan mereka berubah, itulah yang kita sebut dengan perubahan kimia. Kayak gitu ya. Contohnya kayak gimana, Dis? Nah, contohnya kayak gini. Kalau misalkan aku punya kertas, misalnya kertas HVS kayak gitu. Nah, kertas HVS misalkan kalau aku remuk nih, ketika aku remuk dia kan akan menjadi kayak gini. Misalkan kayak gitu ya, ketika diremuk. Pertanyaannya, ini tuh perubahan fisika atau perubahan kimia, Dis? Jawabannya adalah perubahan fisika. Kenapa? Kalau di sini adalah materi A atau kita sebut dengan kertas tadi, ketika aku remuk, ya dia tetap materi A. A aksen. Kenapa aksen? Karena diremuk. Tidak ada perubahan materi di situ. Sama-sama materi A. Karena dia sama-sama materi A, makanya peremukan kertas itu adalah perubahan fisika. Oke, paham ya kira-kira? Jadi materinya itu nggak berubah. Kalau misalkan kita ngomongin kertas lagi, kalau kertas yang aku di sini ya, aku punya kertas terus aku bakar misalnya. Ketika aku membakar kertas, maka kertasnya kan akan habis tuh terbakar dan akan menjadi CO2 ditambah H2O. Pertanyaannya, CO2 plus H2O itu kan adalah materi B, yang mana materi B akan completely different, benar-benar berbeda dengan materi A. Karena kertas itu udah pasti berbeda dengan CO2 ditambah H2O, kan bener ya? Karena memang benar-benar berbeda, makanya proses pembakaran kertas itu adalah perubahan kimia. Karena produk yang dihasilkan itu benar-benar berbeda dari materi A-nya. Dalam kasus ini adalah kertasnya, kayak gitu. Paham ya? Dari situ. Nah, kemudian kedepannya kita akan banyak nih bahas-bahas contoh yang mana kira-kira tergolong perubahan fisika ya, dan mana yang tergolong perubahan kimia kayak gitu. Jadi ini aku bagi dua, perubahan fisika dan perubahan kimia. Baru kita kaitkan dengan kasus-kasus atau fenomena-fenomena alam yang pernah kita alami kayak gitu. Tadi kita udah tahu kertas diremuk dan kertas yang dibakar, oke lah. Nah sekarang kalau kita ngomongin tentang pembekuan misalnya. Pertanyaannya, pembekuan itu perubahan fisika atau perubahan kimia? Nah yang namanya pembekuan itu sebenarnya hanyalah permainan kerapatan atau massa jenisnya. Misalkan gini, kalau aku punya air dalam fasa liquid dan dia berubah menjadi fasa solid, ini kita sebut dengan pembekuan. Ya, ini kita ngomongin tentang pembekuan air ya. Kalau dari kerapatan partikelnya, misalkan nih,
Awalnya yang di liquid dia kerapatan partikelnya kayak gini nih misalnya, ya. Misalkan kayak gini. Ketika dia berubah menjadi fasa solid, ya, dia itu akan jauh lebih rapat. Kerapatan partikel itu akan jauh lebih rapat kayak gini. Atau kita sebut dia menjadi fasa es. Ya, dari liquid ke es. Nah, pertanyaan sekarang, kalau di sebelah kiri ini adalah materinya air, di sebelah kanan ini materinya apa? Ya, tetap air kan? Simpelnya tuh tidak ada perubahan materi. Kalau di awal pas dia menjadi cair, pas dia cair nih, liquid, dia tuh H2O, pas dia solid, dia tuh tetap H2O. Karena tidak ada perubahan materi H2O, maka kita bisa bilang bahwa pembekuan itu adalah salah satu contoh perubahan fisika. Gitu, pembekuan. Berarti ini adalah salah satu contoh perubahan fisika. Sekarang, kalau misalkan kita ngomongin air lagi nih. Air itu bisa dipecah menjadi H2 ditambah O2 melalui proses pelisisan menggunakan listrik. Jadi ini dialirkan listrik. Nah, pertanyaannya, pelisisan air menjadi H2 ditambah O2 itu adalah apa? Perubahan fisika atau perubahan kimia? Jawabannya adalah perubahan kimia. Jadi pelisisan air itu adalah perubahan kimia. Kenapa kayak gitu, Dis? Karena H2O udah pasti berbeda sama H2 tambah O2. Sifat kimia udah pasti beda kan? Nah, untuk lebih gampang lagi, perubahan kimia dia biasanya melalui serangkaian reaksi. Dari H2O menjadi H2 tambah O2, selain materinya berbeda, yang paling penting dia itu mengalami reaksi kimia. Lain kali kalau kalian ketemu suatu kasus yang mengalami reaksi kimia, langsung confirm, oh dia itu adalah perubahan kimia. Kayak gitu. Ya, pelisisan air itu tergolong perubahan kimia. Sekarang, kalau misalkan aku ngomongin tentang gas yang dibakar, misalkan, kalau aku punya C2H6 terus dibakar. Nah, karena kita tahu ini adalah senyawa hidrokarbon, CXHY, ketika dibakar dia kan akan membentuk reaksi seperti ini nih. Ya dong, ini kan templatenya. Nah, ini kan reaksi kimia ya. Makanya gas yang dibakar, itu adalah termasuk ke dalam perubahan kimia. Simpelnya karena ya selain C2H6 adalah materi yang benar-benar berbeda dari CO2 ditambah H2O, ya, dia juga mengalami serangkaian reaksi kimia, yang mana reaksi pembakaran dalam kasus ini. Oke, sekarang kalau kita ngomongin tentang penguapan air nih. Jadi penguapan air itu adalah perubahan air dari fasa liquid menjadi fasa gas. Nah, ini tuh tergolong perubahan fisika atau perubahan kimia. Nah, kita ngeliat sekarang. Kalau tadi kita ngomongin tentang kerapatan dari materi airnya, nah ini juga sama. Kalau kita misalkan nih, ini ketika dia dalam fasa liquid misalkan, kerapatannya kayak gini. Ketika dia menjadi fasa gas, ketika dipanaskan, kan dia akan menguap. Ketika dia menguap, kerapatan partikelnya itu akan menjadi turun. Artinya dia akan jauh lebih jarang-jarang kayak gini nih. Namanya dia menguap ya. Nah, jadi lebih jarang-jarang kayak gitu. Ketika dia jauh jadi lebih jarang-jarang, yang paling penting adalah ketika dia dalam fase liquid, materinya tuh nggak berubah. Kalau di sini H2O, di sini of course tetap H2O. Makanya proses penguapan, ya, ketika dia mainnya hanya kerapatan partikelnya, kita bisa bilang dia adalah perubahan fisika. Oh, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan. Nah, kesimpulan apa kira-kira? Apa perubahan yang hubungannya dengan kerapatan? Kerapatan dari suatu partikel. Banyak kan? Kita bisa kaitkan dia dengan proses, misalkan proses apa nih? Proses peleburan. Nah, proses peleburan air itu basically itu dari misalkan es nih, dalam fasa solid itu ke dalam fasa liquid, itu adalah proses peleburan namanya. Tapi yang berbeda adalah kerapatan partikelnya aja.
kayak gitu. Yang berbeda adalah kerapatan partikelnya aja. Tapi materinya itu sama-sama H2O. Berarti apalagi yang bisa kita golongkan ke dalam perubahan fisika? Udah nambah, itu adalah peleburan air nih misalnya. Ya, peleburan air. Karena mainnya itu adalah perubahan kerapatannya doang. Tapi yang paling penting adalah materinya itu tetap sama. Kayak gitu. Dia tidak mengalami perubahan materi. Apalagi misalkan kalau aku ngomongin vaporisasi, tadi liquid menjadi gas, ya itu penguapan. Kondensasi, nah kalian tahu nggak kondensasi itu apa? Kondensasi itu adalah perubahan fasa dari fasa gas menjadi fasa liquid. Oke, berarti kalau aku gambarkan ilustrasinya, misalkan ya dari fasa gas, itu kerapatan partikelnya kan jarang-jarang nih kalau gas ya. Nah, kemudian dia menjadi fasa liquid, berarti akan menjadi teratur. Nah, menjadi kayak gini. Masalahnya adalah materinya itu tidak berubah, tetap sama. Nah, kan? Gas menjadi liquid itu kita sebut dengan kondensasi. Oke. Makanya aku bisa menambahkan di perubahan fisika ya. Kondensasi itu adalah salah satu perubahan fisika. Oke. Berarti di sini kita tambahin ini kita tambahin menjadi selain peleburan air tuh ada kondensasi. Apalagi kira-kira? Kondensasi. Nah, apalagi kira-kira? Sublimasi. Nah, kalian ngelihat kapur barus yang menguap kayak gitu. Itu basically dari fasa solid ke fasa gas. Nah, permainan fasa doang kan? Berarti hanya permainan kerapatan, hanya permainan massa jenisnya kayak gitu. Jadi intinya materinya tuh kalau di solid itu adalah kapur barus, ketika dia menjadi gas ya tetap kapur barus. Nah, berarti dia tergolong ke perubahan fisika gitu. Yang berubah apa? Dia tetap ada yang berubah, tapi yang berubah adalah kerapatan antar partikelnya doang. Yang paling penting materinya itu tetap sama. Makanya sublimasi itu juga tergolong ke dalam perubahan fisika. Nah, kayak gitu ya. Sekarang kalau kita ngomongin tentang korosi nih, misalnya korosi pada besi ya. Ketika suatu besi, ini kan logam, dia sewaktu-waktu bisa mengalami oksidasi ataupun teroksidasi. Ketika suatu besi mengalami oksidasi, dia akan bereaksi sama O2 menjadi FeXOY. Ini bisa berapapun nanti ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan karat besi. Jadi, ketika besi mengalami korosi atau ya besi berkarat istilahnya, dia itu adalah perubahan kimia. Kenapa? Ya simpelnya Fe itu benar-benar berbeda dari karat besi ataupun FeXOY. Lagian di sini dia melalui serangkaian proses reaksi kimia, kan benar ya? Nah, jadi di sini korosi aku masukkan dia ke dalam perubahan kimia. Simpelnya karena mengalami reaksi kimia kayak gitu. Apalagi nih misalnya nah, yang debatable nih yang paling sering diperdebatkan. Kalau misalkan aku punya suatu wadah berisikan suatu cairan yang berwarna merah nih misalnya ya. Oke, kemudian dia berubah menjadi suatu cairan yang berwarna biru misalnya. Nah, pertanyaannya, ketika suatu cairan dari merah berubah menjadi biru, ini tuh perubahan apa? Nah, nggak sedikit yang menjawab ini tuh perubahan fisika. Alasannya, ini kan warnanya merah. Kalau sifat fisika itu sifat yang bisa kita amati secara langsung. Dengan secara mata nih, langsung kita ngeliat, sifat fisiknya dia warnanya merah. Sedangkan sifat kimia itu adalah sifat yang dari proses reaksi kita bisa ngelihatnya kayak gitu. Bener, sifat fisika tuh warna itu salah satu sifat fisika. Cuman ya yang menjadi masalah mereka tuh beranggapan ketika sifat fisiknya ini berubah menjadi perubahan fisika kayak gitu. Paham nggak maksudku? Jadi ketika warna sifat fisik atau warna merah, ketika sifat fisik itu berubah menjadi warna biru, karena yang berubah sifat fisikanya
Makanya mereka masukkan ke dalam perubahan fisika kayak gitu. Nah, masalahnya adalah kalau misalkan aku punya di sini materi A, sorry, ini punya materi A, warnanya warna putih aja. Misalkan aku punya materi A dengan warna merah nih misalnya. Ketika dia berubah menjadi warna biru, pertanyaannya apakah ini tetap materi A? Pertanyaannya. Jawabannya bukan ya. Nah, ini tuh udah berubah menjadi materi B. Kalau dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, kalau perubahan yang melibatkan perubahan warna, kita akan langsung masukkan dia ke dalam perubahan kimia. Jadi segala sesuatu yang melibatkan perubahan warna itu kita masukkan dia ke dalam perubahan kimia. Langsung, loh dis kenapa? Kayak gitu. Nah, di sini aku ingin memberikan ciri-ciri reaksi kimia telah berlangsung. Oke. Salah satu ciri-ciri reaksi kimia yang telah berlangsung pertama, ini aku kasih poinnya. Terjadi gelembung gas. Tadi kalian kalau ngelihat ya air yang dilisis itu kan menghasilkan H2 tambah O2. Itu kan gelembung gas ya. Nah, yang kedua, apa syarat-syarat terjadinya reaksi kimia? Suhunya berubah, terjadi perubahan suhu. Yang ketiga, apa yang paling penting? Terjadi perubahan warna. Warnanya itu berubah. Jadi, ketika suatu materi nih, A ini misalnya, berubah menjadi materi B, tapi warnanya itu berubah, ini itu langsung tergolong ke dalam ciri-ciri terjadinya suatu reaksi kimia. Lagi-lagi kalau udah reaksi kimia, kita akan mengkaitkan dia dengan apa? Dengan perubahan kimia. Nah, yang keempat itu terbentuk endapan. Nah, ini adalah ciri-ciri terjadinya reaksi kimia. Oh, kalau misalkan kalian ngelihat ciri-ciri ini, kalian bisa confirm bahwa oh ya udah terjadi perubahan kimia di situ. Sorry, terjadi reaksi kimia di situ. Dan timbulnya bau juga. Oke, timbulnya bau juga salah satu ciri dari reaksi kimia telah terjadi. Kayak gitu ya. Aku harap kalian paham sampai situ. Nah, kalau aku punya kasus nasi basi nih misalnya. Nah, nasi basi. Itu menurut kalian perubahan fisika atau perubahan kimia? Nah, nasi basi ketika dia menjadi basi kayak gitu ya. Itu kan bukan lagi nasi ya. Dia itu udah bercampur sama suatu zat lain, ada tambahan zat lain di sana, ada mikroba, dan baunya kan jadi nggak enak karena baunya itu berubah ya, karena kan nasi tadi yang materi A tadi itu kan baunya tuh tidak sebau nasi basi ya nggak. Jadi kalau udah ada bau itu salah satu terjadinya reaksi kimia. Makanya nasi basi itu adalah tergolong ke dalam perubahan kimia kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian pernah melarutkan NaOH ya dalam air nih, ketika kita ingin membuat nih misalkan aku punya Aquades di sini ya. Terus ke dalamnya kita tambahkan misalkan Na ya. Na nih. NaOH misalnya ya. Nah, ini akan terjadi suhunya, misalkan suhu air di sini awalnya misalnya ya 30 derajat Celcius misalnya. Nah, ketika nambah NaOH, ini suhunya bisa-bisa menjadi 40 derajat Celcius. Kenapa kayak gitu? Karena terjadi reaksi kimia. Ingat, ada perubahan suhu yang terjadi berarti menandakan reaksi kimia, maka dia tergolong ke perubahan kimia. Jadi kalian bisa ngelihat dari ciri-ciri terjadinya reaksi kimia, dan juga kalau dia memang udah melibatkan reaksi kimia, ya udah dia itu tergolong ke dalam perubahan kimia. Kalau perubahan fisika yang paling penting materinya itu tidak berubah. Nah, yang paling sering didebatkan ya, yang paling sering didebatkan itu adalah rambut memutih. Nah, rambut memutih. Mereka beranggapan bahwa rambut memutih itu adalah perubahan fisika. Karena apa? Rambut kan warnanya hitam. Berarti sifat fisik warna rambut itu hitam. Ketika dia menjadi putih, berarti sifat fisiknya berubah kayak gitu. Jadi, rambut memutih itu adalah perubahan fisika kata mereka. Nah, apakah benar?
Ya, kalau aku kurang setuju, jawabannya itu adalah perubahan kimia. Nah, karena aku bisa jelaskan kenapa. Nah, di sini aku akan sedikit menambahkan informasi kepada kalian. Moga-moga nih informasinya berguna ya tentang rambut memutih nih. Nah, awalnya kita tahu katakanlah ini adalah kulit ya misalnya ini adalah kulit misalnya ini kulit kepala kita. Ketika suatu rambut itu katakanlah mulai tumbuh nih pada ketinggian misalkan ketinggian segini nih. Sebenarnya rambut dasar kita tuh adalah warna putih. Ketika dia semakin tumbuh hingga ketinggian tertentu, ya, misalkan dia tumbuh sampai kemari nih, barulah dari sini proses itu dimulai. Ketika proses itu dimulai, proses apa? Proses rambut kita tuh menjadi berwarna. Jadi di dalam pangkal rambut, di pangkal rambut ini ada yang namanya melanosit. Ya. Dia letaknya tuh di pangkal rambut. Melanosit itu berfungsi untuk menghasilkan melanin. Jadi kalau aku punya melanosit di sini, melanosit itu akan menghasilkan melanin. Melanin itu terbagi menjadi dua. Ada eumelanin dan satu lagi kalau nggak salah aku adalah peomelanin. Jadi satu eu, satu peo. Tapi tetap sama-sama melamin karena memang bagiannya. Jadi eumelamin dan peomelamin ini akan bergabung dengan keratin dan terbentuklah warna rambut kita sekarang nih. Warna rambut kita yang warna hitam atau warna warna orange kayak orang-orang bule kayak gitu. Nah, inilah sebenarnya prosesnya kayak gitu. Ketika eumelamin dan peomelamin itu bereaksi sama keratin, ya bergabung jadilah warna rambut kita sekarang. Tapi itu sebenarnya melanin. Melanin ini diproduksi oleh melanosit. Ketika kita bertambah umur semakin tua nih, ya, mulai nih melanositnya ini berhenti memproduksi melanin. Ketika melanosit berhenti memproduksi melanin, yang mana melanin ini berfungsi untuk mewarnai rambut kita, akhirnya dia akan balik mutih kayak sedia kala masih tumbuh, kayak awal-awal baru tumbuh, karena melaninnya udah nggak diproduksi lagi. Jadi sebenarnya rambut memutih itu adalah reaksi dari melanosit menjadi melanin, di mana melanosit itu adalah materi A dan melanin itu adalah materi B. Jadi dari A menjadi B. Kenapa melanin tidak sama dengan melanosit? Ya namanya aja udah berbeda kayak gitu. Jadi sebenarnya ketika melanosit menjadi melanin itu adalah proses serangkaian reaksi kimia yang terjadi menjadi melanin warna rambut kita. Ketika mereka berhenti diproduksi, ya melanin ini berhenti diproduksi, melanosit itu tidak lagi bereaksi untuk menghasilkan melanin. Bereaksi berarti ada reaksi kimia yang terlibat di sini. Lagian A sama B, melanosit sama melanin itu berbeda. Makanya rambut memutih ataupun rambut beruban itu adalah proses perubahan kimia. Lagian tadi udah dibahas bahwa kalau kita ngelibatkan perubahan warna, mostly kita akan ngomongin tentang perubahan kimia. Kayak gitu. Oke, aku harap kalian jadi lebih jelas nih perubahan fisika sama perubahan kimia. Nanti kita akan lanjutkan ke materi yang berikutnya.